Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi bab 1561 sampai 1570. Bab 1561. Ruang bawah tanah dinasti ilahi. Di alun-alun itu, lemari dinding tidak lagi menyimpan mutiara malam. Sebaliknya, potongan-potongan kristal tingkat dewa disimpan di dalam lemari-lemari tersebut. Energi dengan kemurnian tinggi memenuhi alun-alun dan membanjirinya dengan cahaya, memungkinkan mereka untuk melihat seluruh alun-alun dengan jelas. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah seorang pria parubaya berdiri di tengah alun-alun. Ia mengenakan kulit binatang dengan mahkota berbulu di kepalanya. Kepalanya terangkat saat ia menatap langit dengan mata yang cerah, seolah-olah ia akan melihat menembus langit itu sendiri. Di tangannya terdapat kapak perang yang tampak gagah, yang memberi kesan bahwa ia mampu membelah dunia menjadi dua jika ia mau. Pria parubaya itu sebenarnya adalah patung, tetapi tampak hidup. Di depan patung itu terdapat kolam berisi air mata air berkualitas dewa. Aura yang berat dan penuh berkah melayang di atas kolam, memberikan sensasi nyaman yang luar biasa bagi semua orang. Tampaknya juga ada beberapa hewan yang bermain-main di kolam, menciptakan percikan air yang berkilauan dan tembus pandang dari waktu ke waktu. Di sebelah kiri patung itu terdapat deretan rak buku. Banyak buku kuno yang terbuat dari kulit hewan khusus tersusun di rak-rak tersebut. Sekilas, orang bisa tahu bahwa buku-buku itu sudah sangat tua. Di sebelah kanan patung terdapat banyak senjata yang tampak kasar. Senjata-senjata itu mungkin tidak terlihat istimewa, tetapi memancarkan sensasi yang sangat tajam. Itu jelas merupakan senjata kelas atas. Di belakang patung terdapat tumpukan barang-barang acak yang tidak beraturan. Tidak satu pun yang merupakan barang biasa, karena semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Kelompok Xiang Shaoyun benar-benar terkejut. Ini adalah ruang suci dinasti barbar, seru keputusasaan dengan panik. Haha, sepertinya surga berpihak pada Sekte Ziling kita, dengan harta karun ini, Sekte Ziling tidak akan kesulitan menjadi organisasi tingkat 9, kata hantu pemangsa sambil tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga tampak bersemangat. Bahkan Xiang Shaoyun terlihat sangat gembira. Dia akan senang hanya dengan mendapatkan beberapa relik berharga dari dinasti yang hancur ini. Yang mengejutkan, dia telah menemukan sebuah ruang penyimpanan suci yang sebenarnya. Tidak heran tempat ini dijaga oleh formasi tingkat dewa dan boneka tingkat dewa. Sungguh penemuan yang luar biasa. Overlord, apakah kita harus mulai mengemas semua barang ini? Tanya seseorang. Xiang Shaoyun tersadar dari lamunannya dan berkata, tidak, tempat ini tidak sesederhana itu. Meskipun bersemangat, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia bisa merasakan bahwa patung itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika mereka terus maju, mereka akan memicu sesuatu yang menakutkan. Konsekuensinya akan mengerikan. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Xiang Shaoyun bisa merasakannya dengan mata dao ilahinya. Tidak mungkin begitu, kan kukira kita sudah mengatasi bahayanya, kata Liu Qingchen. Xiang Shaoyun tidak berkata apa-apa. Dia mengambil batu emas baja berkualitas tinggi dan melemparkannya dengan ringan ke depan. Tiba-tiba, kekuatan tersegel yang mengerikan berkelebat di udara, mengubah batu emas baja itu menjadi bubuk. Batu baja emas adalah material kelas atas yang sangat keras. Itu adalah material yang dibutuhkan untuk menempa senjata kelas kaisar. Dan begitu saja, batu itu hancur menjadi bubuk halus. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan segel di hadapan mereka. Ekspresi semua orang berubah seperti orang yang baru saja lolos dari bencana. Jika mereka melangkah lebih jauh lagi, mereka semua akan hancur berkeping-keping. Apakah ada formasi tingkat dewa tambahan di sini? Tanya Devouring Ghost dengan takjub. Tidak, tapi ada jiwa alam dewa di sini, kata Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar terang. Tepat setelah itu, terdengar suara dari patung tersebut. Jadi, ini anak kecil dengan mata dao ilahi. Tak heran kau bisa melihat rahasia di sini. Lumayan juga, sayangnya, kau bukan keturunan dinasti barbar. Kalau tidak, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Selanjutnya, sesosok makhluk halus melayang keluar dari patung itu. Tak seorang pun bisa melihat sosok itu dengan jelas, tetapi dari auranya, mereka bisa merasakan bahwa sosok itu sebenarnya adalah klon dari seorang dewa. Salam, senior, kata Xiang Shaoyun, tak berani meremehkan sosok tersebut. Yang lain juga buru-buru memberi hormat kepada sosok itu, terutama keputusasaan, yang matanya diselimuti cahaya fanatik. Darah di dalam pembuluh darahnya mendidih. Sosok itu sepertinya menyadari perubahan pada Despair saat pandangannya tertuju pada Despair. Ia berseru kaget, ternyata ada keturunan dinasti barbar kita di sini, sayang sekali kemurnian garis keturunanmu terlalu rendah, namun, ini sudah cukup. Despair berlutut dan berkata,
keturunan klan Tiele, Tiele Sawang memberi salam kepada leluhur. Jadi, ia adalah keturunan dari cabang Tiele, kata sosok itu sambil menghela napas. Karena kau telah tiba di sini, terimalah berkat kaisar ini. Semburan energi melingkari keputusasaan dan membawanya ke arah patung. Dengan lambaian tangan patung itu, segumpal darah beku menyembur keluar dari kolam. Darah itu mencair sebelum memasuki mulut keputusasaan. Mulut keputusasaan terbuka secara otomatis saat ia menelan darah tersebut. Seketika itu, kekuatan hidup yang tak terbatas menyelimuti tubuhnya, membentuk kepompong darah di sekelilingnya. Gelombang kekuatan garis keturunan menyebar, membanjiri seluruh alun-alun dengan kekuatan hidup yang melimpah. Siapa sangka gumpalan darah beku itu mengandung kekuatan hidup yang begitu pekat. Xiang Shaoyun dan yang lainnya sangat terkejut. Dia menerima warisan garis keturunan dinasti barbar, jangan ganggu dia, adapun yang lain, lakukan sesuka kalian, kata sosok itu. Sosok itu tidak memiliki banyak kekuatan. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin menghentikan mereka semua, jadi dia memutuskan untuk bermurah hati. Bagaimanapun, misi utamanya untuk melestarikan warisan dinasti barbar telah selesai. Terima kasih, senior, kata Xiang Shaoyun dan yang lainnya sambil membungkuk. Selanjutnya, Xiang Shaoyun berkata kepada orang-orang di belakangnya, lihatlah sekeliling dan periksa apakah ada sesuatu yang cocok untuk kalian, kita akan bicara setelah Desper bangun. Ini adalah ruang harta karun suci dinasti barbar. Karena keputusasaan adalah keturunan dinasti barbar, Xiang Shaoyun tidak berniat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini juga merupakan ujian sempurna bagi kesetiaan keputusasaan. Tindakan keputusasaan setelah mendapatkan warisan ini akan menunjukkan banyak hal kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun memimpin dan mulai berjalan mengelilingi alun-alun. Pandangannya pertama kali tertuju pada kolam di depan patung. Kolam itu berkilauan seolah-olah merupakan sungai bintang. Kolam itu memancarkan kesan luas, dan seekor ikan emas terlihat berenang di dalamnya. Itu adalah ikan emas dengan hanya satu sirip. Sisik emas yang keras membentang di sepanjang tubuhnya, sementara kumis seperti naga menjuntai dari moncongnya. Matanya tampak penuh dengan kecerdasan. Saat bertemu pandang dengan Xiang Shaoyun, ia menyelam ke dalam kolam, tak lagi berani menunjukkan dirinya. Bab 1562. Ikan naga bersisik emas. Ternyata ada ikan naga bersisik emas legendaris di sini, bahkan kelihatannya ia akan segera menyelesaikan evolusinya menjadi naga, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Ikan naga sangatlah langka. Sedangkan ikan naga yang hampir sepenuhnya menjadi naga dan hanya memiliki satu sirip tersisa, bahkan lebih langka lagi. Mengonsumsi ikan ini akan memungkinkan seseorang untuk membentuk fisik yang sangat kuat. Umur seseorang juga akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, seseorang juga akan dapat memasuki alam kelahiran kembali tanpa hambatan apapun. Dapat dikatakan bahwa ikan naga bersisik emas pada dasarnya adalah obat ilahi. Setelah menyadari hal itu, Xiang Shaoyun sangat menginginkan ikan tersebut. Ia sudah menjadi kultivator alam pertempuran surga tingkat 5. Setelah membentuk tubuh dan jiwa Sudo Dewa, ikan ini pasti akan memungkinkannya untuk mendorong tubuh dan jiwanya ke alam dewa. Itu setara dengan jalan pintas yang akan mendorong kultivasinya ke tingkat yang membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan 100 tahun untuk dicapai. Golskale telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia mungkin telah membentuk mutiara ikan naga di dalam tubuhnya, yang dibutuhkannya untuk menjadi naga hanyalah kesempatan yang tepat, sebaiknya kau jangan memakannya, kata sosok itu. Xiang Shaoyun seketika menarik tatapan tajamnya dan berkata, saya akan menuruti keinginan Anda, senior. Lalu ia memusatkan perhatiannya pada kolam itu. Pada saat itu, Liu Qingchen berseru, apakah ini mata air Bima Sakti yang legendaris? Mungkin, kalau tidak, pemandangannya tidak akan seindah ini, kata Bing Busi dengan iri. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan, bolehkah saya meminta sebotol kecil air mata air Bima Sakti ini? Bing Busi terlahir dengan cacat bawaan pada tubuhnya. Bahkan kedalaman hidup Xiang Shaoyun pun tidak mampu menyembuhkan cacat itu. Namun, air mata air Bima Sakti bisa. Karena itu, Bing Busi tak kuasa meminta air mata air tersebut. Mata air Bima Sakti hanya akan muncul di ruang-ruang misterius di mana langit menggantung terbalik, memungkinkan energi astral perlahan berkumpul menjadi sebuah mata air. Mata air ini memang mampu menutupi kekuranganmu, ambillah sendiri, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Mata air Bima Sakti adalah mata air tingkat dewa teratas, sesuatu yang bahkan para dewa pun idam-idamkan. Mata air ini dapat meningkatkan energi alam dewa seseorang secara signifikan, memungkinkan seseorang untuk lebih memurnikan energinya dan meningkatkan serangannya. Mata air ini juga dapat membantu para suci agung dan Sudo Dewa memasuki alam kelahiran kembali. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mata air Bima Sakti akan memungkinkan lebih banyak orang untuk naik ke alam dewa.
Liu Qingchen juga mengambil sedikit air mata air tanpa ragu-ragu. Dia sudah menjadi Sein Agung tingkat puncak. Dengan air mata air ini, dia akan dapat mencapai alam kelahiran kembali lebih cepat dan menghabiskan lebih sedikit waktu di alam Dewa Semu. Atau mungkin dia bahkan bisa melewati alam Dewa Semu sepenuhnya. Tetapi tepat ketika Bing Busi dan Liu Qingchen hendak mengambil sedikit air mata air, ikan naga bersisik emas melompat keluar, membuka mulutnya lebar-lebar, dan meraung. Mengaum. Raungan naga menggema, seolah-olah seekor naga terkuat telah melesat ke langit. Raungan yang dahsyat itu menggema di seluruh alun-alun, mengejutkan Bing Busi dan Liu Qingchen dan menyebabkan mereka batuk darah. Yang lain juga merasakan gendang telinga mereka pecah, dan bahkan Xiang Shaoyun merasa darahnya bergejolak tidak nyaman. Xiang Shaoyun adalah orang pertama yang bereaksi. Kedalaman hidupnya aktif saat ia menenangkan peredaran darahnya yang tidak teratur sebelum melirik ikan naga itu dengan tatapan tajam. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu dirinya saat ia berkata, "Raungan nagamu lumayan, tapi itu tidak akan cukup untuk membunuh kami, lebih baik kau patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu sebagai bentuk penghormatan kepada senior." Penjahat mencoba mencuri mata airku, ikan naga bersisik emas itu tiba-tiba mulai mengumpat. Kemudian, ia kembali menyelam ke dalam air karena takut. Xiang Shaoyun tersenyum sebelum menatap sosok itu dan berkata, "Senior, lihat. Urus saja sendiri, kamu bisa melakukan apa saja asalkan tidak membahayakan ikan," jawab sosok itu dengan acuh tak acuh. Misi utama tokoh tersebut adalah melindungi Desper hingga pewarisan garis keturunan selesai. Hal lainnya tidak penting. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum melepaskan Mani. Dia berkata, "Mani, pergilah dan bicaralah dengan ikan itu." Lalu uang itu melesat keluar dari lengan Xiang Shaoyun dan terjun ke dalam kolam. Ikan naga bersisik emas itu tidak takut pada Mani, tetapi ia mencium aroma yang familiar di tubuh Mani. Karena itu, ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia memandang Mani dengan waspada dan bertanya, "Apakah kau di sini untuk menindasku juga?" "Ikuti bosku, dia memiliki aura naga yang cukup untuk membantumu menyelesaikan evolusimu," kata Mani. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" tanya ikan naga bersisik emas itu. "Tentu saja, jika bukan karena aku memiliki garis keturunan ular surgawi di dalam tubuhku, aku pasti sudah berevolusi menjadi naga sejak lama," kata Mani. Ikan naga bersisik emas sangat tertarik, tetapi ia tidak berani langsung setuju. Ia belum pernah bertemu dengan bentuk kehidupan lain sebelumnya, tetapi setelah membangkitkan kecerdasannya, ingatan yang diwariskannya memberitahunya bahwa ia harus selalu berhati-hati terhadap ras lain. Ketika Xiang Shaoyun mendengar percakapan itu, dia tersenyum dan melepaskan salah satu naga energi murni di tubuhnya. Kemudian dia bertanya, "Naga ikan bersisik emas, lihat apakah ini yang kau butuhkan?" Mata ikan naga bersisik emas itu berbinar sebelum melesat ke arah naga energi. Ia langsung mencapai Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun bergerak menjauh dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga ikan naga itu tidak dapat melahap naga energi tersebut. "Berikan padaku, dan aku akan memberimu air mata air," kata ikan naga bersisik emas dengan tidak sabar. "Ikutlah denganku, dan ini akan menjadi milikmu, kau bahkan bisa terus tinggal di mata air ini, aku hanya akan mengambil sedikit air dari mata air ini, bagaimana menurutmu?" tanya Xiang Shaoyun. Ikan naga bersisik emas itu mulai ragu-ragu. Xiang Shaoyun mengeluarkan naga energi lainnya, memperlihatkan dua naga energi sekaligus. Ikan naga bersisik emas itu segera mengangguk berulang kali dan berkata, "Jika kau bisa memberikan aura naga kepadaku, aku akan menuruti perintahmu." Ia telah hidup di mata air selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun belum mampu menyelesaikan evolusinya karena tidak memiliki aura naga yang cukup. Naga energi di tangan Xiang Shaoyun adalah yang paling dibutuhkannya. Ia mungkin dapat menyelesaikan evolusinya setelah mendapatkan salah satu naga energi tersebut. "Tidak masalah, kamu bisa memiliki aura naga sebanyak yang kamu mau," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Selain naga energi, dia juga memiliki mayat iblis naga jahat. Dia mengambil sedikit darah naga murni dari mayat itu, karena dia percaya bahwa darah itu juga akan sangat membantu ikan naga bersisik emas. "Baiklah, silakan ambil air mata air ini, tapi jangan terlalu banyak, aku masih perlu mengandalkan mata air ini untuk menyehatkan tubuhku." Akhirnya ikan naga bersisik emas itu mengalah. "Haha, ini milikmu," kata Xiang Shaoyun sambil melemparkan naga energi. Ikan naga bersisik emas melompat keluar dan menelan naga energi itu. Aura naga yang kuat menyebar di dalam tubuhnya, menyebabkannya bersorak gembira, "Enak." Sosok itu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar tak bisa menahan godaan apapun. Bab 1563. Teknik perawatan alat. Setelah berurusan dengan ikan naga bersisik emas, Xiang Shaoyun berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Ia pertama kali tiba di rak buku.
Saat mempelajari buku-buku itu, ia menemukan bahwa buku-buku tersebut berisi beberapa teknik pertempuran langka dan bahkan beberapa teknik yang telah lama menghilang. Sungguh layak disebut sebagai salah satu dinasti kuno terkuat, mereka memiliki koleksi yang sangat kaya, seru Xiang Shaoyun takjub. Pandangannya tertuju pada salah satu buku. Di sampul kulit binatang itu terdapat beberapa aksara kuno. Teknik memperkuat alat. Tatapannya seketika menjadi panas membara saat ia mengambil buku itu dan mulai membolak-baliknya. Teknik penyehatan peralatan bukanlah metode kultivasi energi astral atau teknik pertempuran. Melainkan, itu adalah teknik rahasia yang digunakan untuk menyehatkan peralatan yang terikat kehidupan. Ini adalah teknik yang diimpikan banyak kultivator. Banyak kultivator tahu bahwa senjata yang dipupuk menjadi senjata terikat kehidupan akan menjadi senjata terbaik bagi mereka, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bagaimana cara membuatnya. Memupuk senjata sangatlah sulit, dan banyak orang akhirnya menyerah. Akan jauh lebih mudah untuk menggunakan senjata yang ditempa oleh beberapa pemurni. Hanya segelintir orang yang sabar yang akan mampu menyelesaikan senjata terikat hidup mereka dengan keberuntungan. Adapun teknik pemeliharaan alat sebelum Xiang Shaoyun, itu adalah metode paling otentik untuk memelihara senjata seseorang. Itu tidak hanya akan mempercepat proses tetapi juga meningkatkan tingkatan senjata yang dipelihara. Teknik pemeliharaan biasa tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Xiang Shaoyun telah memelihara senjata terikat hidupnya selama ini tetapi belum berhasil karena dia terlalu kurang terampil dalam memelihara senjata. Seandainya dia mendapatkan teknik memelihara alat ini sejak lama, segalanya akan berbeda sepenuhnya. Dengan cahaya kebijaksanaan, Xiang Shaoyun dengan cepat menghafal teknik tersebut dan segera menguasai isinya yang mendalam dan rumit. Aku sudah membaca banyak buku tentang penguatan alat sebelumnya, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan buku ini, keluh Xiang Shaoyun dalam hati. Dengan teknik penguatan alat, memperkuat senjatanya sendiri yang terikat dengan kehidupan tidak akan lagi menjadi masalah. Xiang Shaoyun kemudian meneliti buku-buku lainnya. Sebagian besar berisi teknik pertempuran dan metode kultivasi tingkat suci dan di bawahnya. Hanya ada beberapa teknik tingkat dewa di antara koleksi tersebut, dan teknik-teknik itu hanya dapat dikultivasi oleh anggota dinasti barbar. Karena itu, teknik-teknik tersebut tidak akan terlalu membantu Sekte Ziling. Selanjutnya, Xiang Shaoyun pergi melihat senjata-senjata yang dipamerkan. Senjata-senjata itu tampak kasar, tetapi kualitasnya jelas tidak rendah. Jika disempurnakan lebih lanjut, kualitasnya mungkin bisa ditingkatkan. Sangat jelas bahwa kemampuan menempa dinasti barbar agak kurang. Saat Xiang Shaoyun sedang memeriksa tumpukan barang-barang acak, pandangannya tertuju pada sebuah kotak giok yang tampak rumit. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa tersimpan di dalamnya. Dia mengaktifkan mata dao ilahinya dan dapat melihat bahwa tampaknya ada benda tingkat dewa di dalam kotak itu. Namun, dia tidak bisa melihat menembus kotak itu karena disegel oleh kekuatan alam dewa. Bahkan, baginya sudah cukup mengesankan untuk bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang benda di dalamnya. Dia mengambil kotak giok itu dan mencoba membukanya. Namun, dia tidak bisa. Dia berpikir dalam hati, sepertinya ada sesuatu yang luar biasa tersimpan di dalam kotak ini. Aku akan meminta ayah membantu membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Lalu ia menyimpan kotak giok itu tanpa ragu-ragu. Sosok itu mengangkat alisnya dan bergumam, anak ini benar-benar tahu banyak hal. Selain sarung giok, Xiang Shaoyun juga telah mengambil beberapa material tingkat dewa dan menyimpannya. Dia berencana untuk menyelesaikan penguatan pedangnya, dan material-material ini akan dibutuhkan. Hanya dengan senjata yang terikat dengan nyawanya sendiri, dia akan mampu memaksimalkan kemampuan bertarungnya. Yang lain juga telah mengumpulkan beberapa barang untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka semua melakukannya dengan sewajarnya. Lagi pula, ruang bawah tanah ini ditemukan oleh Xiang Shaoyun. Dengan demikian, dialah yang memiliki hak penuh atas semua harta karun di sini. Bagaimanapun, ada juga keputusasaan, yang merupakan pemilik sah harta karun ini. Setelah mengambil apa yang diinginkannya, Xiang Shaoyun kembali berdiri di depan patung itu dan bertanya kepada patung tersebut, "Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan teman saya untuk menyelesaikan warisan ini?" "Antara 1 bulan hingga 6 bulan, jawab sosok itu. "Kalian sebaiknya pergi dulu, aku masih punya hal lain yang ingin kukatakan padanya setelah itu, biarkan dia yang mengurus harta karun yang tersisa juga." Xiang Shaoyun berkata, "Senior, Anda tidak bermaksud merampas jenazah teman saya, kan?" Sosok di hadapannya sama sekali tidak lemah. Jika sosok itu ingin merebut tubuh Desper, Desper akan benar-benar tak berdaya. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak bisa tidak merasa khawatir. "Bajingan, apakah kaisar ini orang seperti itu? Jika kaisar ini ingin merebut tubuhnya, tak seorang pun dari kalian bisa menghentikanku," seru sosok itu dengan marah. "Kuharap kau mengatakan yang sebenarnya, jika sesuatu terjadi pada temanku,
aku tidak punya pilihan selain bersikap kasar, kata Xiang Shaoyun sambil melepaskan kekuatan jiwanya, mengeluarkan kekuatan dahsyat yang bisa mengancam sosok tersebut. Sosok itu mungkin tampak kuat, tetapi kekuatannya sudah tidak bertahan lama setelah eksis begitu lama. Haha, sejak zaman dahulu kala, kaulah orang pertama yang berani mengancam kaisar ini, generasi muda memang semakin berbakat, kata sosok itu sambil tertawa terbahak-bahak. Anak ini hanya mengkhawatirkan temanku, jangan hiraukan aku, senior, kata Xiang Shaoyun sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kemudian dia menatap ikan naga bersisik emas dan berkata, aku akan membawamu dan mata air Bima Sakti pergi, jangan melawan, dengan begitu, aku bisa membawamu keluar dari tempat ini, aku bahkan bisa memberimu lebih banyak aura naga untuk membantumu tumbuh menjadi naga sejati. Tentu, aku akan mendengarkanmu, bos, kata ikan naga bersisik emas itu, yang tampaknya telah beradaptasi dengan peran barunya dengan cepat. Di bawah bimbingan Mani, ia mulai memanggil Xiang Shaoyun sebagai bos. Dengan gembira, Xiang Shaoyun berkata, bagus, ayo. Laut kosmos astralnya berkilat, dan sebuah kehendak yang kuat turun ke atas ikan naga bersisik emas, menyeret ikan dan mata air itu ke dalam laut kosmos astral. Xiang Shaoyun telah lama menyiapkan tempat yang cocok untuk mata air itu di laut kosmos astralnya. Bahkan, dia telah menciptakan kolam berukuran cukup besar yang dikelilingi oleh kristal suci. Dengan kristal suci itu, mata air akan mempertahankan kemurniannya, menjadi rumah yang bagus untuk ikan naga bersisik emas. Sosok itu menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi aneh sambil bertanya, sejak kapan lautan kosmos astral mampu menyimpan kehidupan, anak ini menyimpan rahasia besar di tubuhnya. Sambil mendesah, dia berkata, lupakan saja, masa lalu adalah masa lalu. Mengapa aku harus peduli, aku hanya perlu memastikan bahwa warisan dinasti barbar diteruskan. Setelah menarik ikan naga bersisik emas dan mata air ke lautan kosmos astralnya, Xiang Shaoyun berkata, mari kita pergi. Yang lain mengikutinya keluar. Saat pergi, hantu pemangsa mengirimkan pesan kepada Xiang Shaoyun, Tuan Agung, bukankah kita akan membawa sisa harta karun di dalam? Biarkan keputusasaan yang menangani mereka, kata Xiang Shaoyun. Hantu pemangsa tampak agak marah, tetapi dia tidak berani menentang keinginan Xiang Shaoyun. Dia yakin bahwa penguasa tertinggi memiliki alasan sendiri. Bab 1564. Kekuatan Peribunga. Ketika kelompok Xiang Shaoyun keluar, mereka mendapati bahwa tidak ada hal yang tidak biasa terjadi. Para anggota dinasti Tiele telah lama ditangani, dan tempat ini cukup jauh dari wilayah utama dinasti Tiele. Dengan segel Raja Api Merah, dinasti Tiele tidak akan mudah menemukan apa yang terjadi di sini. Xiang Shaoyun pergi menemui Raja Api Merah dan secara singkat menceritakan apa yang mereka temukan di dalam. Raja Api Merah tersentak kaget dan berkata, gudang suci sebuah dinasti, ini sangat cocok untuk meningkatkan akumulasi sekte Ziling. Aku serahkan pada keputusasaan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan harta karun itu, kuharap dia tidak akan mengecewakanku, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia mengeluarkan air mata air Bima Sakti dan memberikannya kepada Raja Api Merah, yang menerima air itu tanpa ragu-ragu. Air mata air Bima Sakti akan membantunya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa setelah mencapai alam kelahiran kembali, peningkatan sekecil apapun akan membutuhkan waktu yang lama. Xiang Shaoyun kemudian meminta Dewa Semu dinasti Tiele dan dua orang suci agung yang telah mereka tangkap, dan dia mengendalikan mereka dengan kutukan jiwa naga neter. Api Merah, tetaplah di sini bersama mereka dan awasi keputusasaan untuk sementara waktu, aku akan pergi duluan, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi sendirian. Dia menuju ke wilayah Peribunga. Ia berencana untuk mengasingkan diri setelah mengunjungi Lu Xiaoxing. Ia akan sepenuhnya menyerap dua untaian energi alam dewa di tubuhnya dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi sebagai persiapan untuk kompetisi peringkat pertempuran surga yang hanya akan diadakan sekali setiap 500 tahun. Bagaimanapun, ia juga membutuhkan kekuatan untuk menghadapi kekacauan yang akan datang. Ia merasa bahwa ini akan menjadi era malapetaka bagi umat manusia. Tanpa kekuatan yang cukup, ia bisa mati kapan saja. Ia telah lama melampaui rekan-rekannya, karena kultivasi iblisnya saja telah mencapai puncak alam iblis suci tingkat 6. Tak lama lagi, ia akan menjadi iblis suci tingkat 7. Adapun kultivasi astralnya, ia telah mencapai pertengahan alam pertempuran surga tingkat 5. Ia tidak pernah berhenti berkembang. Kultivasi iblisnya berkembang sangat pesat berkat pasokan inti iblis yang terus-menerus dapat ia telan. Adapun kultivasi astralnya, peningkatannya disebabkan oleh dua untaian energi alam dewa dan fisik awal mulanya, yang memungkinkannya menyerap energi di sekitarnya tanpa henti. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui kemampuan orang biasa. Tubuh dewanya hanya berada di level dewa semu tingkat kelima, tetapi jelas jauh lebih kuat daripada tubuh dewa biasa. Jiwa dewanya bahkan lebih mengesankan. Pada saat ia menjadi Saint Agung,
ia pasti akan cukup kuat untuk membunuh para dewa tanpa perlu menggunakan klonnya. Kedengarannya mungkin mengesankan, tetapi waktu tidak akan menunggu siapapun. Penyerbu alien dan para iblis akan melemparkan wilayah kekuasaan ke dalam kekacauan, dan Sekte Ziling pun tidak akan mampu menghindari kekacauan yang akan datang. Untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan kekuatan. Dengan kecepatan maksimal, Xiang Shaoyun tidak butuh waktu lama untuk sampai di sebuah hutan. Di sana, ia menemukan wilayah para peribunga. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang energi yang kuat. Sebagai respons, ia mengaktifkan mata dao ilahinya dan menatap ke depan. Ia melihat bahwa sejumlah besar Iron Wing telah tiba di depan wilayah peribunga dan sedang bertempur melawan sekelompok peribunga. Para petarung utama adalah kaisar dan penguasa. Tidak diketahui mengapa mereka bertarung, tetapi jelas bahwa para peribunga sedang dalam kesulitan. Setelah mencari peribunga selama bertahun-tahun, akhirnya kita menemukannya, hehehe, kata seekor naga bersayap besi. Dia jelas pemimpin mereka, seorang kultivator Sudosein. Sepasang sayap besinya tampak sangat tebal dan kuat. Kepakan sayapnya yang santai mungkin bisa menghancurkan gunung menjadi bubuk halus. Setiap peribunga sangat cantik, jika kita bisa menangkap mereka semua, mereka akan menjadi budak yang sangat menguntungkan, kata Iron Wing di samping Iron Wing pertama. Iron Wing kedua juga merupakan Sudosein. Keduanya bukanlah yang terkuat dalam kelompok itu, karena ada 3 Sein di antara mereka. Satu adalah Iron Wing, sementara 2 lainnya adalah manusia. Kedua manusia itu masing-masing adalah Sein tingkat ke-5 dan ke-7. Bersama-sama, mereka menyegel sekeliling mereka, memastikan bahwa tidak ada peribunga yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, seorang tetua terbang keluar dari tempat para peribunga. Iron Wings, mengapa kalian mengganggu tempat ras kami? Tanya peribunga dengan marah. Peribunga itu adalah seorang Sein tingkat ketiga dan sudah sangat tua hingga tampak pikun. Meskipun begitu, auranya memancarkan kekuatan yang mengesankan. Di sampingnya ada 2 peribunga lainnya. Salah satunya adalah Patriark para peribunga, seorang Sein tingkat pertama, sementara yang lainnya adalah peribunga dengan pancaran hijau di sekeliling tubuhnya. Dia tidak lain adalah Lu Xiaoxing. Sungguh mengejutkan, kultivasi Lu Xiaoxing bahkan telah melampaui Patriark, mencapai alam suci tingkat kedua. Aroma elegan menyebar darinya sementara proyeksi teratai hijau dan bulan muncul di belakangnya, membuatnya tampak sangat menawan. Manusia tingkat ke-5 alam pertempuran surga itu berpenampilan seperti seorang pemuda. Dia segera menatap tubuh Lu Xiaoxing dengan tatapan penuh nafsu. Tang Suchuan, kau. Lu Xiaoxing menggertakkan giginya karena marah ketika pandangannya tertuju pada sosok manusia yang tampak masih muda itu. Seperti yang kukatakan, jika kau tidak setuju untuk mengikutiku, aku akan menghancurkan peribunga, sudah terlambat bagimu untuk berubah pikiran sekarang, kata Tang Suchuan sambil mencibir. Kukira kau orang baik, ternyata aku salah besar tentangmu, akan kubalas dengan nyawamu, kata Lu Xiaoxing dengan tatapan tajam sambil menyerang. Dia melayang, dan sebuah bunga teratai hijau melayang ke depan. Saat teratai itu mekar, kekuatan dahsyat setara dengan Sein tingkat ketiga atau keempat meletus. Kau cukup kuat, tapi sayang sekali kau bukan lagi tandinganku, kata Tang Suchuan sambil membentuk kepalan tangan berapi dan melemparkannya. Ledakan. Pukulan dahsyat itu menerobos energi Lu Xiaoxing. Tepat ketika pukulan itu hendak mencapai tubuh Lu Xiaoxing, sebuah bulan muncul di hadapannya dan menghalangi pukulan tersebut. Turunnya bulan teratai hijau. Ketika Lu Xiaoxing mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tampak berubah menjadi seorang dewa teratai yang turun dari langit. Kekuatan bulan mengalir turun dari langit dan menyatu dengan teratai hijau, melepaskan kekuatan yang melampaui tingkat alam pertempuran surga tingkat ke-5. Itulah kekuatan sejati Lu Xiaoxing. Tetua peribunga dan kepala keluarga tampak senang dengan penampilannya. Mereka memuji, sungguh pantas disebut peribunga dengan fisik terkuat. Ketika Tang Suhuan merasakan betapa kuatnya serangan yang datang, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun begitu, dia terlempar sambil batuk darah. Pada saat ini, manusia tingkat 7 alam pertempuran surga bergerak dan menghapus energi Lu Xiaoxing sebelum dengan mudah menyebabkan Lu Xiaoxing batuk darah. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tepat ketika Sang Suci hendak menangkap Lu Xiaoxing, sesosok muncul di hadapan Lu Xiaoxing dengan sekejap dan berkata, "Maaf, saya terlambat." Bab 1565. Anda tidak berkualifikasi untuk mengetahui. Ketika Lu Xiaoxing merasakan aura familiar dari orang di hadapannya, kegembiraan terpancar di wajah pucatnya saat dia berkata, "Shaoyun, kenapa kau di sini?" Ia sangat merindukannya selama bertahun-tahun. Ia sering berpikir untuk mencarinya di Sekte Ziling, tetapi ia juga tahu bahwa ia jauh lebih kuat darinya. Ia ingin pergi hanya setelah ia menjadi lebih kuat. Ia juga berharap ia akan datang mengunjunginya. Sayangnya, beberapa tahun telah berlalu, namun ia belum pernah berkunjung sekalipun. Ia merasa patah hati,
terutama ketika ia mendengar bahwa ia memiliki cukup banyak wanita dekat di sisinya. Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia telah melupakannya. Xiang Shaoyun terlalu luar biasa, sampai-sampai ia merasa semua kerja kerasnya masih belum cukup untuk membuatnya bisa berdiri di hadapannya. Karena itu, ia tidak mencarinya. Akhirnya, Xiang Shaoyun datang. Ia dipenuhi emosi dan rasa gembira yang meluap dalam dirinya. "Nak, siapakah kau? Berani-beraninya kau ikut campur dalam urusan kelantang?" tanya Sein tingkat 7. Xiang Shaoyun mengabaikan Sang Suci dan dengan lembut memeluk Lu Xiaoxing sambil berkata dengan perasaan bersalah, "Maaf, Xiaoxing, seharusnya aku datang lebih awal, kau pasti telah menderita." Energi vital yang kuat mengalir dari tangannya ke tubuh Lu Xiaoxing, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. "Aku baik-baik saja, aku senang selama kau ada di sini," kata Lu Xiaoxing dengan ekspresi puas. Rasa iri menyelimuti mata Tang Suchuan saat dia berteriak, "Penjaga kelima, tangkap anak itu, karena berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." "Jangan khawatir, seorang Sein tingkat kelima mungkin kuat, tapi dia bukan apa-apa bagiku," kata penjaga kelima sambil mencibir saat menyerang. Tangan yang mengikis tulang. Teknik tangan pengikis tulang adalah teknik ganas yang akan langsung mengubah tulang seseorang menjadi bubuk begitu terkena serangan. Tetua dan kepala keluarga peri bunga berseru, "Hati-hati, kalian tidak boleh menyentuh tangan pengikis tulang." Namun, Xiang Shaoyun bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Sebaliknya, dia berkata dengan nada membunuh, "Kau benar-benar berani karena berani mengincar wanitaku." Cakar berapi melesat keluar dan merobek tangan pengikis tulang. Serangan pengikis itu tidak dapat melukainya. Bahkan, justru cakar berapi itulah yang melaju tanpa hambatan menuju penjaga kelima. Ekspresi penjaga kelima berubah, dan dia buru-buru membentuk segel tangan. Kemudian dia melemparkan telapak tangan yang lebih besar yang berbenturan dengan cakar tersebut. Mendesis. Sekali lagi, telapak tangan penjaga kelima terkoyak seperti kertas, dan cakar itu terus mengarah ke dadanya. "Mustahil," teriak penjaga kelima dengan tak percaya sambil buru-buru mundur. "Bisakah kau lari dariku, naif?" kata Xiang Shaoyun dingin sambil cakarnya tiba-tiba berakselerasi. Dia mencengkeram penjaga kelima, dan api di sekitar cakarnya berkobar. Ah! Api yang digunakan Xiang Shaoyun bahkan dapat mengancam para dewa, apalagi kultivator alam pertempuran surga tingkat 7 ini. Meskipun penjaga kelima mengenakan baju zirah suci, api yang tak terbatas itu tetap menghancurkan tubuh sucinya. Menelan ludah ketakutan, Tang Suchuan berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia tidak berniat mengalami nasib yang sama. Sudah terlambat untuk pergi, suara Xiang Shaoyun terdengar seperti suara malaikat maut. Tang Suchuan merasakan jiwanya gemetar ketakutan. Ia mengeluarkan selembar giok dan meremasnya tanpa ragu sambil berteriak, "Leluhur, selamatkan aku." Saat lempengan giok itu dihancurkan, sesosok muncul tanpa suara. Itu adalah sosok setengah dewa dari kelantang, sekaligus leluhur mereka. Sosok itu adalah klon leluhur dan mampu melepaskan kekuatan seorang mahasuci. "Siapa yang berani menyentuh keturunan kelantang kita?" tuntut sang leluhur. "Leluhur, bunuh dia, dia membunuh penjaga kelima dan bahkan akan membunuhku," kata Tang Suchuan sambil buru-buru bersembunyi di belakang leluhurnya. "Ini buruk," kata tetua peri bunga dengan ekspresi jijik. Mendapatkan pembantu bukanlah hal mudah bagi mereka, tetapi klon dewa palsu tiba-tiba muncul. Sepertinya para peri bunga akan dihancurkan hari ini juga. "Tidak, mungkin masih ada harapan," kata Patriark Peri Bunga sambil melirik Xiang Shaoyun. Ia bertemu Xiang Shaoyun selama perjalanannya ke Sungai Ruang Waktu. Di sana, ia mengetahui kemampuan luar biasa Xiang Shaoyun. Selama bertahun-tahun ini, nama Xiang Shaoyun telah tersebar luas. Ia percaya bahwa Xiang Shaoyun akan membawa kejutan yang menyenangkan bagi mereka. "Siapapun yang berani membunuh anggota kelantang pantas mati," kata leluhur itu, yang memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi api yang tak terbatas berripples ke depan, berubah menjadi duri berapi, dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. "Kau hanya klon, apa yang memberimu kepercayaan diri untuk begitu banyak bicara?" ejek Xiang Shaoyun sambil mengangkat tangannya dan meraih tombak berapi itu dengan tangan kosong. Ketika sang leluhur melihat betapa mudahnya pemuda itu meraih tombaknya, ekspresinya berubah. Dia bertanya, "Siapa sebenarnya kau?" "Kau tidak berhak tahu siapa aku," kata Xiang Shaoyun sambil menghancurkan duri itu, lalu dia membuka mulutnya dan melahap semua energi api yang tersebar di sekitarnya. Tang Suchuan akhirnya menyadari betapa kuatnya pemuda itu. Hatinya dipenuhi penyesalan. Seandainya dia tahu bahwa anak buah Lu Xiaoxing begitu kuat, dia tidak akan memprovokasinya apapun yang terjadi. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. "Pergi," kata sang leluhur dengan tegas sambil merobek ruang di depannya untuk pergi. Ia yakin bahwa lawannya tidak lebih lemah dari klonnya.
Ia hanya akan memiliki kesempatan untuk menang jika tubuh utamanya hadir secara pribadi di sini. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu, kata Xiang Shaoyun sambil melesat maju seperti embusan angin dan membentuk berbagai gerakan tangan yang rumit. Satu demi satu pilar api muncul dan mengelilingi leluhur kelantang. Teknik pilar api suci. 9 pilar berapi itu berubah menjadi sangkar, menyegel area tersebut dan menjebak leluhur dan Tang Suchuan, membuat keduanya ketakutan. 9 pilar itu memancarkan kekuatan seorang Saint tingkat puncak, dan saat berputar, mereka berubah menjadi pusaran air yang memiliki kekuatan untuk menguapkan lautan. Tuan, mohon ampuni kami, Kelantang tidak akan menindaklanjuti insiden ini, kata leluhur Kelantang. Meskipun Kelantang ingin melupakan kejadian ini, aku masih berencana mengunjungi Kelantang kalian berdua bisa mati bersama, kata Xiang Shaoyun tanpa ampun sambil mengacungkan kedua tangannya, menyebabkan 9 pilar menutup dan menenggelamkan kedua anggota Kelantang itu dalam api. Bab 1566. Kunjungan. Dengan kematian leluhur Kelantang dan kedua Saint, para Iron Wing di sekitar mereka sangat ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka telah memprovokasi musuh yang seharusnya tidak mereka lawan, dan mereka segera melarikan diri. Tentu saja, Tetua Peri Bunga dan Patriark tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keduanya bekerja sama dan mengaktifkan formasi bunga, menjebak semua Iron Wing. Aroma bunga yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyebabkan Iron Wing kehilangan kekuatannya. Selanjutnya, Iron Wing yang melemah semuanya dibunuh. Adapun Saint dari ras Iron Wing, Xiang Shaoyun membunuhnya sebelum dia sempat melarikan diri. Ras Iron Wing adalah ras non-manusia yang terkenal di kota Getian. Setelah kehilangan kelompok ahli ini, dapat dikatakan bahwa fondasi mereka telah goyah. Di sebuah rumah besar di kota Getian, leluhur Kelantang membuka matanya. Dua pancaran cahaya mengerikan melesat keluar, merobek ruang angkasa saat dia meraung, bajingan kurang ajar, kau pasti sudah lelah hidup karena berani membunuh seseorang dari Kelantang. Kemudian dia bergegas keluar dari mansion dan menuju ke tempat tinggal ras Iron Wing. 3 lempengan giok di tempat ras Iron Wing telah hancur, menandakan bahwa 3 dari para suci agung mereka telah binasa. Semua Iron Wing menunjukkan ekspresi muram saat menyadari hal itu. Taiwu, keluarlah teman ibu rumu saat dia pergi dan membantai anak sombong itu, dia tidak hanya membunuh seseorang dari Kelantangku, tetapi dia bahkan membunuh banyak saudaramu, suara leluhur Kelantang menggema di udara. Klan sayap besi memiliki hubungan dekat dengan Kelantang. Karena Kelantang bahkan lebih kuat dari mereka, mereka sering mendengarkan perintah Kelantang. Seorang anggota klan sayap besi yang perkasa terbang ke udara. Dia adalah mantan patriark klan sayap besi, Taiwu. Sebagai seorang Saint tingkat puncak, dia cukup kuat untuk melawan seorang pseudo god biasa. Saudara Tang, siapa musuh kali ini? Bahkan orang sepertimu pun merasa khawatir, tanya Taiwu dengan hati-hati. Dia bukanlah orang bodoh yang gegabah. Jika tidak, pasukan sayap besi tidak akan bisa menetap di kota Getian di bawah kepemimpinannya. Dia adalah seorang anak dengan kekuatan seorang Santo Agung, saat ini dia berada di tempat Peri Bunga, dia tampaknya memiliki beberapa kartu truf, jadi aku mengajakmu untuk ikut denganku demi keselamatanmu, kata leluhur Kelantang. Taiwu menghela napas lega setelah mendengar tentang kekuatan lawan mereka. Dia langsung setuju, baiklah. Mari kita kunjungi orang yang cukup berani untuk membunuh orang-orang kita ini. Keduanya kemudian terbang menuju wilayah Peri Bunga. Sementara itu, Xiang Shaoyun sedang berjalan-jalan di lembah bunga, merasakan kembali ketenangan yang pernah mereka alami sebelumnya. Mengenakan pakaian putih bersih, tubuh ramping Xiang Shaoyun memancarkan aura yang kuat namun lembut. Wajahnya yang tampan dan gagah berani mampu memikat banyak wanita. Setelah membentuk fisik awal mulanya, tubuhnya memancarkan aura tertentu yang terasa sangat agung dan ilahi. Lu Xiaoxing secantik bunga teratai. Rambut panjangnya terurai di punggungnya, bertumpu di pinggang ramping dan bokongnya yang berisi. Saat ia berjalan dengan anggun, rambutnya akan bergelombang, memberikan sensasi menyegarkan seperti hembusan angin lembut. Ketika keduanya berjalan bersama, dunia itu sendiri seolah kehilangan kemegahannya. Kau telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dulu, kau masih berada di alam kenaikan naga, kata Xiang Shaoyun sambil memegang tangan Lu Xiaoxing. Aku masih terlalu lemah dibandingkan denganmu, kata Lu Xiaoxing sambil tertawa mengejek diri sendiri. Dia mengira kemajuannya sudah mengesankan, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemajuan Xiang Shaoyun. Jangan terlalu rendah hati, kau memiliki fisik yang luar biasa yang memberimu kecepatan kultivasi yang cepat, aku hanya cukup beruntung mengalami beberapa pertemuan yang menguntungkan sebelum mencapai levelku saat ini, kata Xiang Shaoyun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya mampu membentuk fisik awal mulanya setelah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Berkat pertemuan-pertemuan keberuntungan yang berulang kali dialaminya, kekuatannya mampu tumbuh dengan cepat.
Jika dia berkultivasi secara normal, pertumbuhannya mungkin akan lebih lambat daripada Lu Xiaoxing. Kau pasti telah mengalami banyak kesulitan, sayang sekali aku tidak bisa membantumu, kata Lu Xiaoxing sambil membelai wajah Xiang Shaoyun dengan lembut. Gadis bodoh, apa artinya sedikit kesulitan bagi seorang pria, selama aku mendapatkan cukup kekuatan untuk melindungi kalian semua, semuanya akan sepadan, kata Xiang Shaoyun sambil mencium keningnya. Aku di sini untuk menghubungkan ras kalian dengan Sekte Ziling menggunakan formasi teleportasi, bagaimana menurutmu? Dia ingin melindungi semua orang yang berarti baginya, tetapi beberapa orang terlalu jauh darinya. Namun, segalanya akan berbeda dengan formasi teleportasi. Mereka tidak hanya dapat saling membantu, tetapi mereka bahkan dapat sering bertemu. Dapat dikatakan bahwa membangun formasi teleportasi adalah satu tindakan yang akan memberi mereka dua manfaat. Saya tidak bisa mengambil keputusan itu, kata Lu Xiaoxing. Selama kau setuju, aku yakin kepala keluargamu juga akan setuju, kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Ras peribunga adalah ras kecil. Mungkin dulu mereka dianggap kuat olehnya, tetapi baginya saat ini, mereka bukan apa-apa. Lu Xiaoxing tersenyum manis dan berkata, tentu saja aku tidak keberatan. Senyumnya yang indah memukau Xiang Shaoyun, membuatnya semakin erat memeluknya. Tepat pada saat itu, dua aura kuat tiba, menyebabkan langit di atas wilayah peribunga berputar dan melengkung. Semua peribunga mulai panik. Xiang Shaoyun segera melepaskan Lu Xiaoxing dan melesat ke langit. Sambil pergi, dia mengirimkan pesan kepadanya, tunggu aku. Kemudian ia merobek segel peribunga dan tiba di luar. Pandangannya tertuju pada leluhur klan Tang dan Tai Wu. Keduanya jelas sedang bersiap untuk menghancurkan rumah peribunga. Pandangan mereka langsung tertuju pada Xiang Shaoyun ketika ia tiba. Memang benar kau, nak, kau tak akan bisa lolos dariku sekarang, kata leluhur klan Tang dengan nada membunuh yang kental. Senyum tersungging di wajah aneh Tai Wu saat dia berkata, hanya kultivator alam pertempuran surga tingkat 5, apakah orang seperti dia sepadan dengan kehadiranmu, saudaraku, kau terlalu membesar-besarkan masalah ini. Jangan remehkan anak ini, dia berhasil membunuh klonku, kata leluhur itu dingin. Begitu, anak ini sepertinya cukup mampu, kata Tai Wu sambil menarik kembali sikap meremehkannya. Kenapa kau tidak membiarkan aku menguji kekuatannya? Lalu dia mengepakkan sayapnya dan mengirimkan angin kencang yang mengamuk ke arah Xiang Shaoyun. Sepertinya kau benar-benar berniat mencari kematian, kata Xiang Shaoyun dingin sambil berubah menjadi hantu. Dia menghindari badai sebelum melesat ke arah Tai Wu. Sebilah angin terbentuk di sekitar tangannya saat dia menebas dada Tai Wu. Dia bergerak begitu cepat sehingga Tai Wu pun tidak sempat bereaksi. Tepat sebelum pedang itu menyerang, leluhur klan Tang itu meraung, awas. Bab 1567. Satu melawan dua. Kecepatan Xiang Shaoyun tak tertandingi, dan hanya dewa-dewa semu yang bisa menandingi kecepatannya. Bagaimana mungkin Tai Wu mengira dia begitu sulit dihadapi? Peringatan leluhur klan Tang datang terlambat, tangan Xiang Shaoyun telah menghantam dada Tai Wu, menciptakan lekukan di tubuh Tai Wu yang tegap. Puh! Tai Wu terlempar sambil batuk darah. Ia segera mengayunkan sayap besinya, menciptakan dinding bilah di depannya untuk mencegah Xiang Shaoyun mengejarnya. Jika bukan karena fisik luar biasa ras bersayap besi, satu serangan Xiang Shaoyun saja sudah cukup untuk membuat lubang di dadanya. Bajingan kecil, matilah. Leluhur klan Tang bergerak, mengirimkan dua telapak tangan berapi ke arah punggung Xiang Shaoyun. Kedua telapak tangan itu didukung oleh api tingkat tinggi berwarna emas. Bahkan para sudo dewa dengan tingkat kultivasi yang sama pun perlu berhati-hati menghadapi serangan seperti itu. Leluhur itu adalah sudo dewa tingkat 6 dan sangat dekat untuk mencapai alam kelahiran kembali. Tentu saja, kekuatan tempurnya luar biasa. Dengan indera yang tajam, Xiang Shaoyun bergerak seperti hantu dan menghindari serangan itu. Dia melepaskan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Angin yang mampu membelah awan. Energi angin meledak dari tubuh Xiang Shaoyun seperti bencana alam, menciptakan kekacauan besar di sekitarnya. Kedua serangan itu bertabrakan dengan hebat dan mengirimkan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Dampak dahsyat itu membersihkan langit dari awan. Saat itu, Tai Wu kembali mendapatkan keseimbangannya. Sebuah senjata semu dewa muncul di tangannya. Mengayunkan senjata itu, dia meraung, aku akan mencabik-cabikmu. Badai dahsyat yang berulang. Serangan Tai Wu bahkan bisa mengancam para dewa semu. Badai mengerikan yang bercampur dengan energi bumi muncul dan melepaskan kehancuran yang menakutkan, menyebabkan bahkan ruang angkasa runtuh. Telapak tangan beracun api ilahi. Leluhur klan Tang juga bertarung dengan segenap kekuatannya. Api dan racun di tubuhnya bercampur, membentuk telapak tangan berapi dan berbisa yang mengerikan yang membanjiri sekitarnya dengan api dan racun. Begitu seseorang terkena, ia akan terbakar dan diracuni hingga mati.
Serangan gabungan dari dua ahli yang setara dengan Dewa Semu sangatlah menakutkan. Tidak ada Dewa Semu biasa yang berani menghadapi kombinasi seperti itu. Saat Xiang Shaoyun berdiri di antara kedua serangan itu, 3 energi meletus dari tubuhnya. Badai petir yang dahsyat. Angin menyokong api, dan petir memperkuat api. Petir, api, dan angin bercampur menjadi satu, membentuk badai petir dan api yang menghantam dua serangan yang datang. Rentetan ledakan bergemuruh saat langit mulai bergetar. Para peribunga semuanya pucat pasi karena takut, khawatir ledakan itu akan menimpa mereka. Jika itu terjadi, tak seorang pun dari mereka akan selamat. Shaoyun, sebaiknya kamu aman. Lu Xiaoxing berdoa. Dia tahu betul betapa berbahayanya pertarungan itu, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Jika dia mencoba membantu, dia hanya akan menjadi beban bagi Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mampu menahan dua serangan yang datang, tetapi dia tetap terlempar jauh. Dia hanyalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 5. Mampu menahan dua lawan setingkat Dewa Semu saja sudah sangat mengesankan baginya. Nak, kau tidak akan bisa lolos hari ini, kata leluhur klan Tang sambil bergegas mendekat. Taiwu tentu saja ikut bersama leluhurnya. Dengan senjata sudo dewanya, Taiwu menyerang tanpa ampun sambil berkata, anak ini terlalu kuat, jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi lebih berbahaya setelah beberapa tahun. Niat membunuh Taiwu sangat terprovokasi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan serangan yang bahkan membuat leluhur klan Tang pun takjub. Untunglah kultivasiku sedikit lebih tinggi daripada orang ini, kalau tidak, aku pun tidak akan mudah menghadapi serangan seperti itu, pikir sang leluhur. Kalian ingin mengalahkanku hanya berdua saja, naif sekali, kata Xiang Shaoyun sambil akhirnya menggunakan kekuatan sebenarnya. Tinju penghancur kosmos Dao. Seketika itu, sebuah bintang yang terbentuk dari energi kekacauan purba muncul dan bertabrakan dengan serangan yang datang. Tinju itu bagaikan bintang yang meletus, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Hal itu bahkan membuat leluhur klan Tang dan Taiwu tercengang. Kedalaman kekacauan primordial itu menakutkan. Ia secara paksa menjembatani kesenjangan kekuatan antara Xiang Shaoyun dan kedua lawannya, memaksa kedua lawannya untuk mundur sementara. Xiang Shaoyun tidak berniat memperpanjang pertempuran. Dengan langkah pengukur langit, ia muncul di belakang Taiwu dan melepaskan serangan energi kekacauan primordial. Ledakan. Sebelum Taiwu sempat bereaksi, darah sudah menyembur deras dari punggungnya. Dia mulai berjatuhan dari langit. Leluhur klan Tang itu sangat ketakutan. Dia buru-buru mengeluarkan senjata tingkat dewa, tak berani lagi menahan diri. Sekali lagi, dia menyerang Xiang Shaoyun. Dengan dengusan dingin, Xiang Shaoyun berkata, perjuangan yang sia-sia. Lalu dia melayangkan pukulan berulang kali, melepaskan kekuatan tinju dahsyat yang mampu mengguncang dunia. Energi kekacauan purba miliknya menyebar seperti bunga teratai yang mekar, sementara pemandangan menakjubkan bintang-bintang yang bergoyang muncul di sekitarnya. Seiring pemahaman Xiang Shaoyun tentang kedalaman kekacauan primordial semakin mendalam, kekuatan energi kekacauan primordialnya menjadi semakin menakutkan. Leluhur klan Tang itu dipukul mundur berulang kali. Bahkan senjata tingkat dewanya pun tidak mampu menahan serangan Xiang Shaoyun. Akhirnya, sang leluhur melakukan kesalahan dalam pertahanannya. Sebuah serangan mengenai bahunya, seketika menghancurkannya. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut senjata tingkat dewa darinya. Namun, leluhur klan Tang bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dia melepaskan telapak racun api yang ganas ke dada Xiang Shaoyun, mengirimkan api dan racun yang dahsyat ke tubuh Xiang Shaoyun. Taiwu telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Serangan Xiang Shaoyun telah melukainya dengan parah. Jika bukan karena kemampuan para mahasuci untuk menumbuhkan kembali tubuh mereka secara otomatis, dia pasti sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sayap besinya terbentang, berubah menjadi dua senjata dahsyat yang menyebar dan mengepung Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, dia mengayunkan senjata sudo dewanya ke kepala Xiang Shaoyun. Mati! Taiwu meraung sambil menggertakkan giginya karena marah. Tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, mata Xiang Shaoyun berubah menjadi abu-abu. Energi kematian yang mengerikan berkumpul di tubuh Taiwu, menyebabkan kekuatan hidupnya menyusut. Seketika itu juga, Taiwu merasa kehilangan ratusan tahun umurnya. Ia pun diliputi kepanikan. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun mengalirkan energinya dan menghancurkan sayap besi dengan energi kekacauan purbanya. Saat dia mengayunkan lengannya, waktu itu sendiri tampak mengalir lebih cepat, memberikan perasaan bahwa seseorang menua dengan cepat dan semakin melemahkan kekuatan hidup lawannya. Baik Taiwu maupun leluhur klan Tang panik. Keduanya bukanlah dewa sejati, dan mereka benar-benar tak berdaya melawan kekuatan waktu. Itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Saatnya kalian pindah ke alam baka,
kata Xiang Shaoyun sambil mengabaikan api dan racun di tubuhnya. Dia mengayunkan jarinya ke leher mereka, membuat dua kepala terlempar ke langit. Selanjutnya, Xiang Shaoyun bergumam, ledakan. Bab 1568. Menaklukkan peri bunga. Begitu saja, leluhur klan Tang dan Tai Wu terbunuh. Patriark peri bunga, tetua, dan Lu Xiaoxing sangat terkejut. Pertempuran sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan tidak layak mereka ikuti. Mereka terlalu lemah untuk mendekati medan perang. Begitu saja, dua ahli top terbunuh oleh Xiang Shaoyun. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Setelah menyimpan kedua senjata itu, Xiang Shaoyun mendekati mereka dan berkata, selesai, namun, kalian para peri bunga memang terlalu lemah, cepat atau lambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Muda Xiang, kata sesepuh dan patriark itu dengan sopan. Sang patriark berkata, Tuan Muda Xiang, apakah Anda memiliki cara untuk menjamin keselamatan kami? Kami akan selamanya berterima kasih kepada Anda. Sambil mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada Lu Xiaoxing dengan matanya, memberi petunjuk bahwa Lu Xiaoxing juga harus mengatakan sesuatu. Sebelum Lu Xiaoxing sempat berbicara, Xiang Shaoyun berkata, aku bisa menghancurkan klan Tang dan ras sayap besi, tetapi itu hanyalah solusi sementara, masa-masa kacau akan datang, para iblis mengetuk pintu kita sementara alien mungkin juga akan muncul. Pada saat itu, aku khawatir kau akan kesulitan melindungi diri sendiri. Aku berencana untuk membangun formasi teleportasi antara tempatmu dan Sekte Ziling. Demi Lu Xiaoxing, kita akan melindungi peri bunga. Tentu saja, kau diharuskan untuk memberikan sebagian hasil panenmu sebagai upeti setiap tahun. Bagaimana menurutmu? Jika ini terjadi di waktu lain, mereka pasti akan sangat menentang usulannya. Lagi pula, Xiang Shaoyun pada dasarnya menyuruh mereka untuk tunduk kepada Sekte Ziling. Mereka bahkan perlu memberikan upeti tahunan kepada sekte tersebut. Tidak ada yang akan mudah menyetujui hal seperti itu. Sayangnya, zaman telah berubah. Para peri bunga terlalu lemah untuk tetap merdeka. Karena Tuan Muda Xiang telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas, tidak pantas bagi kita untuk bersikap keras kepala. Namun, bisakah upeti yang diberikan dikurangi? Para peri bunga selalu menjauhkan diri dari urusan dunia, jadi kami sebenarnya tidak terlalu kaya, kata tetua peri bunga. Ya, Shaoyun, saudari-saudari peri bunga bahkan tidak sering meninggalkan tempat ini. Selain membudidayakan beberapa tanaman spiritual, kami tidak memiliki banyak penghasilan, kata Lu Xiaoxing. Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri, kemampuanmu dalam membudidayakan tanaman saja sudah merupakan keuntungan besar dibandingkan banyak orang lain, nilai tanaman-tanaman ini tidak bisa diremehkan, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Jika kau setuju, tidak akan ada masalah lain, Xiaoxing adalah wanitaku, jadi tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kita akan memikirkan rencana yang menguntungkan kedua belah pihak. Xiang Shaoyun kemudian melepaskan klon jiwanya dan mengirimkannya ke arah klan Tang dan Iron Wings. Ia bertujuan untuk melenyapkan setiap Sein yang mereka miliki. Hari itu, satu demi satu Sein tewas dari kedua organisasi tersebut. Seluruh kota Getian terguncang. Tidak seorang pun di kota itu yang tahu siapa pelakunya, tetapi mereka menduga bahwa kedua organisasi itu pasti telah menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka rugikan. Bagaimana mungkin mereka mengundang malapetaka seperti itu jika tidak? Untungnya, pelakunya tidak bermaksud untuk sepenuhnya melenyapkan kedua organisasi tersebut. Jika tidak, mereka akan menderita lebih banyak lagi. Xiang Shaoyun bukanlah seorang maniak pembunuh. Karena itu, dia menahan diri melawan kedua organisasi tersebut. Meskipun demikian, kedua organisasi itu sangat ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di kota Getian dan melarikan diri semalaman. Bisa dikatakan bahwa krisis yang mengancam para peri bunga telah sirna. Setelah menerima bahan-bahan untuk formasi teleportasi, Xiang Shaoyun mulai mengerjakan formasi tersebut. Faktanya, Xiang Shaoyun mampu membangun formasi tersebut sambil menemani Lu Xiaoxing. Klonnya bertanggung jawab atas formasi tersebut sementara tubuh utamanya tetap berada di sisi Lu Xiaoxing, menikmati kehidupan yang tenang dan bahagia bersamanya. Karena Xiang Shaoyun telah mengumpulkan cukup banyak harta karun dalam petualangannya, dia memberikan sebagian kepada Lu Xiaoxing untuk membantunya maju lebih cepat. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Lu Xiaoxing, formasi teleportasi selesai. Klonnya mulai menghubungkan simpul spasial untuk menyelesaikan proses tersebut. Setelah sekitar 1 bulan, klon tersebut tiba di Sekte Ziling. Di sana, klon tersebut membangun formasi lain dan menghubungkan sepenuhnya kedua formasi teleportasi jarak jauh. Untuk teleportasi jarak jauh seperti itu, setiap teleportasi akan menghabiskan sejumlah besar kristal suci. Oleh karena itu, meskipun formasi sudah terpasang, formasi tersebut tidak akan digunakan begitu saja. Setelah formasi selesai, Xiang Shaoyun membawa Lu Xiaoxing, sang tetua, dan patriark kembali ke Sekte Ziling.
Mereka datang sebagai tamu untuk mengenal sekte tersebut lebih baik. Sekte Ziling telah membentuk kekuatan tak berwujud tingkat 8 miliknya sendiri. Aura keberuntungan dari kekuatan tak berwujud itu menyelimuti langit, membuat semua pengunjung mengangkat alis mereka. Aura yang dipancarkan sangat mengesankan, dan itu adalah sesuatu yang didambakan siapapun. Kekuatan tak berwujud ini hanya dapat terwujud melalui konsentrasi kemampuan bela diri yang tinggi. Pagoda 9 bintang bagaikan 9 bintang yang mempesona yang terus-menerus mengumpulkan energi astral, memberi manfaat bagi semua anggota Sekte Ziling. Lu Xiaoxing, sang tetua, dan sang patriark sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka telah lama mengetahui bahwa Sekte Ziling itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu magis. Bahkan, Sekte Ziling tampaknya bisa maju menjadi organisasi tingkat 9 dalam waktu singkat. Ketika mereka maju, mereka akan menjadi salah satu organisasi terkuat di seluruh wilayah kekuasaan. Xiang Shaoyun secara pribadi mengajak mereka berkeliling sekte sebelum mengadakan jamuan makan berupa buah-buahan spiritual dan air mata air. Baru kemudian ia membawa Lu Xiaoxing untuk bertemu dengan Gong Qinyin. Dalam beberapa tahun terakhir, Gong Qinyin lebih banyak menyendiri, mengolah ilmu kecapi. Ia sering menghubungi gurunya. Bersama-sama, mereka berdua telah berkembang pesat. Sayangnya, mereka dibatasi oleh fisik dan bakat mereka dan terjebak di alam penguasa. Seiring Xiang Shaoyun menjadi semakin kuat, Gong Qinyin mulai merasa rendah diri darinya. Ia takut dirinya akan perlahan menua karena kultivasinya yang rendah sementara Xiang Shaoyun tetap awet muda. Itu akan sangat kejam baginya. Karena itu, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk memasuki alam suci dan bahkan alam kelahiran kembali. Sebuah melodi indah terdengar dari halaman Gong Qinyin. Burung-burung spiritual yang berterbangan di atas halaman, dedaunan dan kelopak bunga yang bergoyang di udara, dan wanita berbaju putih yang memainkan kecapi di depan meja batu, semuanya menyatu membentuk pemandangan yang indah. Ketika lagu itu berakhir, Lu Xiaoxing tak kuasa menahan diri untuk memuji, keahlian senior Qinyin dalam memainkan kecapi sungguh tak tertandingi, bahkan aku sendiri pun terpesona olehnya tadi. Mendengar itu, Gong Qinyin mendongak dengan heran dan bertanya, "Anda siapa?" Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Keduanya telah banyak berubah, dan tidak mengherankan jika Gong Qinyin tidak mengenali Lu Xiaoxing. Namun, Lu Xiaoxing tetap memberikan Gong Qinyin rasa familiar. "Senior Qinyin, saya Lu Xiaoxing, apakah Anda masih ingat saya?" tanya Lu Xiaoxing sambil tersenyum. "Kakau Lu Xiaoxing?" tanya Gong Qinyin sambil berdiri dengan takjub. Xiang Shaoyun berjalan bergandengan tangan dengan Lu Xiaoxing dan berkata, "Benar, dia adalah Lu Xiaoxing yang sama yang juga berasal dari istana balai bela diri seperti kita." Bab 1569. Tentara Alien Sekutu. Lu Xiaoxing dan Gong Qinyin adalah kenalan lama. Tak lama kemudian, mereka mengobrol riang tanpa menunjukkan rasa iri satu sama lain. Xiang Shaoyun tentu saja senang melihat hubungan harmonis di antara keduanya. Setelah menghabiskan 2 hari bersama mereka, ia mengasingkan diri setelah menyelesaikan beberapa urusan sekte. Dia telah terlibat dalam banyak pertempuran selama bertahun-tahun. Karena itu, dia jarang berlatih dalam pengasingan. Sekarang setelah dia memperoleh lebih banyak pengalaman dan manfaat, dia membutuhkan waktu untuk mencerna semua keuntungannya. Dia tidak hanya mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dia juga mempersiapkan diri untuk kompetisi peringkat pertempuran surga. Dia memasuki ruang kultivasi pribadinya. Dia telah lama memasang formasi tingkat tinggi di sekitar ruangan itu, melindunginya sepenuhnya. Orang biasa tidak akan bisa mengganggu kultivasinya. Dengan sesi kultivasi ini, aku perlu menata ulang pemahamanku tentang 9 kedalaman dan semua yang telah kupelajari. Selain itu, aku perlu menyelesaikan pedang pembunuh langit penguasa, gumam Xiang Shaoyun. Kemudian dia melepaskan klonnya. Sementara tubuh utamanya menjalani 9 tingkatan kekuatan, klonnya berlatih semua teknik bertarungnya. Prestasi membagi perhatiannya sepenuhnya menjadi 2 ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Kedalaman kekuatan tersebut mengandung hukum-hukum Dao Agung. Setiap kultivator yang ingin memasuki alam kelahiran kembali perlu memahami hukum-hukum ini. Hanya dengan demikian seseorang akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat keilahian. Xiang Shaoyun telah lama memahami 9 kedalaman, tetapi pemahamannya masih dangkal. Paling-paling, ia hanya memiliki pemahaman tingkat menengah terhadap 1 atau 2 kedalaman. Dengan demikian, ia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Jika ia mampu mencapai tingkat pemahaman yang mendalam tentang ke-9 kedalaman tersebut, maka jalan hidupnya tentang waktu, kehidupan, kematian, iblis, dan sebagainya akan menjadi lebih kuat. Pertama, ia mempelajari kedalaman tersebut satu persatu. Dengan mantra kehancuran sebagai fondasinya dan pengalamannya sebagai pendukung,
ia mengalirkan setiap elemen melalui tubuhnya satu demi satu, perlahan-lahan memahami kedalaman setiap elemen. Kekuatan emas dapat menembus segalanya, kekuatan kayu penuh kehidupan, kekuatan air luas dan tak berujung, kekuatan api mengamuk dan tanpa ampun, kekuatan bumi berat dan stabil. Setiap elemen memiliki seluk-beluknya sendiri dan bekerja secara berbeda. Semakin dalam pemahamannya, semakin banyak kekuatan yang dapat ia peroleh dari elemen-elemen ini. Sementara tubuh utamanya memahami seluk-beluknya, klonnya berlatih teknik bertarung. Selama bertahun-tahun, ia telah menciptakan beberapa teknik, tetapi ia belum mampu menstandarkan atau menyempurnakan teknik-tekniknya. Dengan demikian, teknik-teknik ciptaannya sendiri terbatas kekuatannya. Bukan berarti teknik-tekniknya lemah, tetapi ia hanya belum mendapatkan kesempatan untuk memolesnya dengan benar. Karena itu, cara dia menggunakan teknik-teknik tersebut terkadang kacau. Sekarang setelah memiliki waktu luang, dia ingin menyempurnakannya. Pada saat yang sama, dia juga ingin menggabungkan pemahamannya tentang berbagai teknik pertempuran yang telah dia saksikan selama bertahun-tahun untuk menciptakan gaya uniknya sendiri. Tarian kekacauan dan penyegelan musuh, keduanya dapat digabungkan menjadi satu teknik, gumam Xiang Shaoyun. Selain itu, ia juga berencana untuk menggabungkan berbagai teknik tinjunya menjadi satu teknik tinju eksklusif untuk dirinya. Dalam hal teknik tinju, telapak tangan, dan tendangan, ia lebih mahir dalam teknik tinju. Pada dasarnya, ia perlu menggabungkan keunggulan dari berbagai teknik tersebut dengan pengalamannya sendiri sebelum menciptakan teknik yang paling sesuai untuk dirinya. Kedengarannya sederhana, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang hebat yang mampu menciptakan teknik mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk teknik tingkat tinggi. Setiap teknik tingkat tinggi yang diciptakan pada dasarnya adalah ciptaan sejarah. Terlepas dari apakah itu memperdalam pemahamannya tentang 9 kedalaman atau menciptakan tekniknya sendiri, keduanya bukanlah hal yang dapat dicapai dengan cepat. Xiang Shaoyun siap untuk mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Saat Xiang Shaoyun mengasingkan diri, situasi di wilayah kekuasaannya semakin memburuk dari hari ke hari. Pertama, para iblis mengumpulkan sebagian besar pasukan mereka dari pintu masuk lain dan memusatkan semuanya di pintu masuk dinasti Senja. Bahkan daun emas Sekte Buddha Saleh pun berhasil ditembus, memungkinkan sejumlah besar iblis untuk menyerang dan menduduki hampir setengah wilayah dinasti Senja. Tak terhitung banyaknya anggota dinasti Senja yang tewas ketika dinasti tersebut didorong ke ambang kehancuran. Bahkan dengan bala bantuan dari persekutuan penjaga, mereka gagal menghentikan invasi klan naga iblis. Kecuali organisasi seperti Kamar Jalan Abadi, Istana Guangling, dan aliansi surgawi bergabung dalam perang, mereka tidak akan mampu memukul mundur invasi tersebut. Namun, ketiga organisasi tersebut hanya mengirim sejumlah kecil orang untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka tampaknya tidak peduli dengan invasi iblis. Organisasi-organisasi lain pun tidak lebih baik. Setiap orang hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, dan tidak ada perlawanan terpadu terhadap iblis yang terbentuk. Barulah setelah para petinggi dari persekutuan penjaga muncul, mereka berhasil menghentikan para iblis dari menaklukkan lebih banyak wilayah. Awalnya, para petinggi bertujuan untuk mengakhiri invasi sepenuhnya, tetapi malapetaka zombie yang terjadi di gurun barat memaksa persekutuan penjaga untuk membagi perhatian mereka karena dewa zombie terlalu kuat. Selain itu, sejumlah besar makhluk iblis juga menyerbu dari gua iblis barat, berusaha merebut lebih banyak wilayah untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, ras non-manusia dari Laut Ilusi Utara tampaknya juga mulai bergejolak. Sejumlah besar manusia telah terbunuh di sana, seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan segera muncul di dunia. Bencana lain meletus di seluruh wilayah kekuasaan, menyebabkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh wilayah kekuasaan tampaknya telah diliputi kepanikan. Di suatu tempat di perbatasan wilayah kekuasaannya, tubuh utama Gei secara pribadi mengawasi sebuah titik dengan gelombang energi. Matanya yang kosong memancarkan cahaya yang menakutkan, menembus ruang tak terbatas di luar wilayah kekuasaannya. Jauh di angkasa, terlihat banyak sosok yang berkelap-kelip. Lambang dan bendera aneh juga samar-samar terlihat. Ternyata itu adalah pasukan sekutu alien. Berbagai macam alien sedang bepergian dengan kapal perang luar angkasa. Aliansi dari begitu banyak ras adalah sesuatu yang jarang terlihat di wilayah kekuasaan tersebut. Jika seseorang memperhatikan pasukan tersebut, ia akan dapat melihat bahwa klan pemangsa kegelapan juga berada di antara para alien. Namun, dari posisi mereka di pasukan, mereka tampak agak tidak penting, seolah-olah mereka hanyalah para pelayan belaka. Pemimpin salah satu kapal perang luar angkasa adalah seorang ahli dari ras sisik batu. Tingginya puluhan meter, dengan lapisan batu sebagai kulitnya. Banyak garis-garis aneh membentang di kulitnya, memberinya penampilan yang unik. Siapa yang berani memata-matai kita? Sang ahli membuka matanya dan meraung. Selanjutnya, gelombang tak berwujud menyebar jauh.
Gei melangkah maju dan menghapus gelombang itu dengan lambaian tangannya yang santai. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan armada yang terdiri lebih dari 10 kapal perang dan berkata, kembali ke wilayah luar, atau tempat ini akan menjadi tempat kalian mati. Bab 1570. Gei bertahan. Gei sangatlah kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah salah satu makhluk terkuat di wilayah tersebut. Jika tidak, dia tidak akan menjadi salah satu wakil ketua serikat penjaga. Guild penjaga memiliki total 3 wakil ketua guild. Gei dan Huang Tian adalah 2 di antaranya. Orang-orang di level mereka jarang peduli dengan urusan dunia. Dengan demikian, sebagian besar urusan guild dikelola oleh wakil ketua guild lainnya. Adapun ketua guild mereka, dia telah menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan demikian, ketua guild telah hilang selama ini. Jika ketua guild mereka masih ada, 3 kekuatan super lainnya akan patuh, tidak peduli seberapa kuat mereka. Para alien akhirnya menemukan lokasi wilayah kekuasaan dan bahkan sedang bergerak maju menuju wilayah tersebut. Alien-alien ini jauh lebih menakutkan daripada iblis sekalipun. Karena itu, Gei telah lama mengawasi perbatasan wilayah kekuasaan, meninggalkan berbagai pengaturan di sepanjang perbatasan untuk mencegah para penjajah alien masuk. Sayangnya, klan pemangsa kegelapan telah mengandalkan jejak klan mereka untuk menentukan lokasi pasti wilayah kekuasaan sebelum membawa lebih banyak alien. Gei tidak punya pilihan selain mencegat para alien sendirian. Pasukan alien sekutu itu sangat kuat. Karena mereka berani melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa yang tak terbatas, setiap anggota mereka tidak lebih lemah dari seorang Sein. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di kehampaan. Pemimpin pasukan itu berasal dari ras sisik batu. Dia sangat kuat dan berada di puncak alam dewa. Jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan keberadaan Gei. Lagi pula, Gei telah memata-matai mereka dari jauh. Gei, dengan menunjukkan keberanian yang luar biasa, menghadapi mereka begitu ia ditemukan. Sendirian, ia berdiri di hadapan kapal perang yang membawa alien dalam jumlah tak terhitung. Aku bisa merasakan jejak darah rasku, kaulah pelakunya yang telah membunuh mereka, raungan iblis pemangsa gelap di atas kapal perang. Klan pemangsa kegelapan adalah salah satu dari 4 klan iblis terpenting. Namun, mereka hanyalah pengikut dalam pasukan ini. Ini bukan karena mereka lemah, tetapi karena klan pemangsa kegelapan telah menderita terlalu banyak kerusakan dan hanya memiliki sedikit yang selamat. Mereka tidak punya pilihan selain bergantung pada alien, menjadi bagian dari pasukan alien sekutu. Para pemangsa kegelapan, jika kalianlah yang menunjukkan jalan, nyala kembali ke tempat asal kalian, kata Gei dengan ekspresi menyadari sesuatu. Sungguh percaya diri, aku akan membalas dendam atas kematian bangsaku terlebih dahulu sebelum menuju ke tanah leluhur umat manusia, kata iblis pemangsa gelap sambil meraung keluar dari kapal perang. Gumpalan racun darah yang mengerikan mengelilingi Gei, lalu bola-bola energi iblis meledak satu demi satu. Sang pemangsa kegelapan adalah dewa iblis tingkat lanjut. Dia sekuat pemimpin kelompok pemangsa kegelapan yang menyerang sebelumnya. Lebih tepatnya, dia bahkan sedikit lebih kuat dari pemimpin tersebut. Pemimpin dari ras sisik batu dan alien lainnya hanya menyaksikan dalam diam. Tak seorang pun dari mereka mencoba membujuk iblis pemangsa gelap itu karena mereka juga ingin melihat seberapa kuat manusia itu. Lagi pula, manusia itu telah berani berdiri di hadapan mereka sendirian. 2 gumpalan cahaya muncul dari mata kosong Gei. Pakaian rami yang dikenakannya berkibar-kibar saat ia menghilang dan muncul kembali di atas iblis pemangsa gelap. Dengan satu tangan, ia menekan iblis itu. Ledakan. Telapak tangan itu jatuh seolah langit runtuh, menyapu semua racun darah jahat sebelum menghantam kepala iblis pemangsa gelap itu dengan keras. Darah berceceran saat kepala iblis itu retak. Bahkan inti iblisnya pun sebagian terlihat akibat kerusakan di kepalanya. Karena sangat ketakutan, iblis itu menggertakkan giginya dan bersiap menggunakan kemampuan letusan pemangsa. Pada saat ini, Gei membuat gerakan mencengkeram, mengubah telapak tangannya menjadi cakar yang kuat. Dia mencengkeram inti iblis di tangannya. Untaian energi alam dewa berubah menjadi rune kuno dan menekan kekuatan inti iblis. Begitu saja, inti iblis yang malang itu dicabut. Tanpa inti iblis, dia mati. Para alien memasang ekspresi serius ketika menyaksikan kekuatan Gei. Iblis pemangsa kegelapan itu, sebenarnya, termasuk yang terkuat di pasukan. Bahkan dia pun tidak selamat dari serangan manusia. Itu terlalu mengejutkan bagi mereka. Sekuat apapun dirimu, kau sendirian, aku menolak untuk percaya bahwa semua manusia sekuat dirimu. Pergi, bergabunglah melawannya, perintah si sisik batu. Segera setelah itu, 10 alien terbang keluar. Mereka melepaskan aura mereka, membentuk sebuah wilayah sementara berbagai serangan menghujani Gei. Masing-masing dari mereka sekuat iblis pemangsa kegelapan sebelumnya. Ketika bertarung dalam formasi,
mereka menjadi lebih kuat lagi. Bahkan dewa tingkat puncak pun akan kesulitan melawan mereka. Rambut putih Gei mulai berayun-ayun saat pancaran amarah yang tak kenal ampun keluar dari matanya. Aura yang menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan dia meraung, karena kalian tetap keras kepala, kalian semua bisa mati. Tinju penghancur kosmos Dao. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat menyerang, menembus segel spasial yang dikenakan padanya. Seolah-olah sebuah bintang utuh muncul entah dari mana sebelum menghantam 10 alien tersebut. Serangan-serangan mengerikan itu bertabrakan, menciptakan banyak ledakan dahsyat yang menghancurkan planet-planet tandus di sekitarnya menjadi debu. Ruang angkasa runtuh di sekitar mereka, mengeluarkan banyak arus spasial yang langsung terhapus oleh gelombang kejut tabrakan. Segel yang dibuat oleh 10 alien itu terkoyak seperti kertas, dan ke-10 alien itu mundur sambil batuk darah. Mereka sama sekali tidak mampu menandingi Gei. Semua alien lainnya tampak terkejut. Hati mereka membeku saat menyadari bahwa seorang ahli seperti ini sangat langka bahkan di antara mereka. Bunuh. Seperti Dewa Iblis, Gei meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia terpecah menjadi 10 dan menyerang 10 alien itu secara bersamaan. Pukulannya bagaikan bintang yang runtuh, membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Ke-10 alien itu hancur berkeping-keping tanpa bisa berbuat apa-apa. Darah dan daging berceceran di seluruh medan perang. Si sisik batu dan para pemimpin pasukan lainnya di sekitarnya tampak khawatir. Tak mampu lagi duduk, mereka semua menyerang Gei. Kalian semua, teruslah menuju ke tanah leluhur umat manusia, kita harus memastikan lokasi mereka, kita harus menaklukkan manusia, perintah pemimpin itu. Atas perintahnya, kapal-kapal perang mulai berlayar menuju wilayah kekuasaan dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Rambut putih Gei tergerai di udara saat dia sekali lagi melepaskan tinjunya. Tinju itu melesat ke depan seperti meteor, menerobos blokade para pemimpin alien dan menghantam kapal perang, membunuh semua alien di kapal perang tersebut. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.